cobalah kita yang beli pisang hijau dibonusin donat. Jadi awal mulai donatnya dari bonus berarti ya. Bener. Ternyata feedbacknya malah yang kangen teh kalah ka donatna karena bonus. Pernah baca suatu kutipan di mana kalimat ini teh yang mungkin juga jadi salah satu bahan bakar saya gitu Ya, untuk betul. semangat gitu. Jadi gini, definisi gila itu adalah melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Oke. Misal contoh gini, hakikatnya tuh dalam sebuah bisnis itu tuh jiwa bisnis tuh akan melekat sama jiwa ownernya. Gitu. Jadi akan sangat sulit ketika Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. Music loud, women want me, keep around. Just I want to never tolerate. I don't hate, and you may. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan podcast Kreasi Medaon gitu dengan saya Fani sebagai host dan Saya Mika, sebagai co-hostnya ya gitu. hostnya ya betul. Oke. Nah, dengan podcast kali ini kita akan bertemakan dengan pemanis dalam hidup, tapi nggak buat diabetes mungkin ya. Gitu. Iya. Oke, podcast kita kali ini bersama dengan Kang Firdaus itu kan ya sebagai owner dari Donat Pops gitu kan ya. Oke, Apa sudah Kang Firdaus ya ini. Iya, betul. Nah, boleh ini nggak Kang jelasin dulu Kang Firdaus itu siapa sih gitu kan ya, dan awal mulanya Kang Firdaus membuka usaha donat itu seperti apa sih Kang Firdaus? cerita-cerita dikit gitu Bang. Oh iya, jadi awal mulanya tuh memang mungkin ini background kali ya. Iya, betul backgroundnya. Jadi backgroundnya tuh saya dulu salah satu mahasiswa teknik sebetulnya tuh. Mahasiswa teknik. Betul. Oke. Cuman berjalannya waktu tuh apa ya tidak Sesuai ini namanya jurusan. apa ya, saya siklus. Mungkin ini mah culture Bandung gitu ya. Oke, gimana? Orang Bandung teh kalau udah nempel di Bandung susah keluar. Oke, betul. Sedangkan memang kalau di teknik industri kan karena industri makan di mana-mana ya. di luar gitu ya. Betul. Nah, cuman karena udah cinta di Bandung, Betul. udahlah coba peruntukan di Bandung gitu. Oke. Namun memang sarjana teknik pada saat saya lulus tuh sulit cari kerja ya, akhirnya buka usaha. Oke. Gitu. Awal mula nih Kang buka usaha Donat Pops ini tuh tahun berapa sih? Kita tuh 2018. 2018. Gitu, mulai Oke. waktu. Jadi terus juga 7 tahun. nya genap Oh, enggak. menuju tahun ya, 7 tahun Iya sih. ini nggak apa-apa ya, campur-campur bahasa Sunda gitu. Santai Kang. Di podcast kita kali ini nggak harus Indonesia gitu. Oke. Campur Oke. Ya, semoga juga ini viewers ngerti lah ya. Ya, nanti ada apa namanya tuh? Subtitle. lah. Oke. Jadi pada saat itu tuh memang dari zaman kuliah memang udah coba jualan. Oke. Ya jualan tipis-tipis lah, apa gitu. Terus setelah pas waktu kuliah tuh saya bisnisnya bisnis martabak sebetulnya. Ya, betul. Beda deh. Cuman ketika pada saat itu teh mama saya teh martabak udah berjalan ya, terus bikin apa lagi ya gitu untuk meramaikan permasalahan kuliner Bandung. Oke, betul. Mau pada saat 2018 teh wah Bandung teh jadi destinasi wisata yang baik gitu. Baheula mah kan betul. zamannya Ridwan Kamil teh. Ya. Pokoknya sebutin ya aman gitu. Kan eta teh wah Bandung teh kota naonnya Kuliner tercipta gitu. bahasa zaman Ridwan Kamil teh kota naonnya? Kota wisata. Baheula mah pas Ciwok naon? Yang baru jembatan itu. Betul. Itu kan lagi hype-hypenya gitu. Ya, betul. Terus memang pada saat zaman RK kan kita tuh Bandung tuh di branding bahwasannya teh indeks kebahagiaan
toko apa sih, Bandung tuh ya. kota paling bahagia sedunia atau yang se Asia atau yang Dunia mungkin ya. sedunia gitu. Itu dulu gitu kan. Salah satu. Tapi sekarang ini bukan politiknya. Iya betul. Jadi kan Berbicara politik. jadi kan dalam artian Bandung tuh jadi kota bahagia. Iya. Terus juga memang jadi salah satu destinasi wisata kuliner. Salah satu. Terus juga pilihan. apa, buka martabak baik, apalagi dikembangin. Nah, pada saat itu tuh mungkin kita tuh mama saya tuh punya resep. Resepnya tuh bikin pisang hijau produk. Oh, produk pisang hijau. Betul, Oke. gitu. Terus kan martabak mah malam. Ya. Nah, iya pagi naonan ya. Ya. Sak aja lu. Kosong. Mun gadget mun apa naonan lah. Soalnya Sharing gitu. kalau saya kan milenial nih. Iya, Nah, betul. milenial mah Aduh. itu biasa gitu. Betul. Jadi buat gadget juga jangan ya. Jangan sampai kayak gitu. Harus kalau bisa produktif benar. Nah, jadi gina naon? Gina pisang hijau lah. Oke, Ya. pisang hijau. Nah, setelah pisang hijau teh, ibu saya pun ada resep yang lain. Resep lain nanti naon? Donat. Oke. Ternyata teh, ya udahlah, pisang hijau alhamdulillah feedbacknya baik. Terus juga memang ordernya ada terus. Lalu ya udahlah, cobalah kita yang beli pisang hijau dibonusin donat. Oh, jadi awal mulai donatnya Cuma dari bonus berarti ya? Benar. Oke, harusnya itu strategi marketingnya tuh. Ya itu juga. Mun di mun jualan baju kan bonusnya naon. Nah, stiker Nah, lah ya, betul. jasa juga bonusnya. Ya, betul. Kita cobalah salah satu teknik marketingnya itu kita tambahin bonus. Dengan donat tersebut. Betul. Oke. Ternyata feedbacknya malah yang kangen teh kalah kan donat. Tapi memang apa ya? Ya betul lah gitu. Oke, betul. Produknya Enak lah ya, masuk di lidah orang Bandung. betul. Memang awalnya memula kita door to door, kenalan lah gitu. Baheula mah naon ya? 2000 eta teh Instagram atau saya. Ya, betul. Tapi apa? Gak semasif sekarang lah. TikTok ge baheula mah masih keneh zaman asa. Bowo. Udah lama. Can keren apa. Nah, terus setelah sini ternyata by WA baik. Kenapa enggak lah dicoba untuk apa? Toko awal mulai Offline itu. offline gitu. Order baheula teh nya order nate via WA. Oh, betul. Jadi gosen-gosen lah gitu. gitu. Awalnya di rumah. Terus alhamdulillah apa? Repeat ordernya lancar, ada lagi. Coba buka toko kecil. Buka outlet. Betul gitu. Pada saat itu teh ya samalah ngerintis pada apa kayak bisnis-bisnis yang lainnya gitu nya ada trial and error naik turun gitu. No orderan ripuh pernah kayak no bukannya humannya Iya. aya eta lah nu ngirim-ngirim tuh. Oh, naon lah gitu. Hal ini banyak hal baik. Hal-hal Oke, emang hal-hal yang di luar ada suatu gitu teh nu order Kan begitu kan? dukanya iya mah duka bener duka gitu nya. Betul. Lumayan suatu waktu anjing Di Kalimantan kuburan. gak saya tes itu. Oke. Alhamdulillah bacaan gitu. Oke. Semoga Jangan. jangan. Jadi pada saat itu teh bentukannya teh uang. Uang. Tapi uang teh diselipin. Ya, jadi kan adalah bagian uang teh diselipin. Aneh itu teh. Ya sebenarnya memang ya pada saat itu teh Guna-guna ya. nah duka tah eta teh kiriman aneh lah Ya, dari orang-orang yang syirik lah gitu bisnisnya. Alhamdulillah ketika itu diambil alhamdulillah terus juga dia dari didoakeun ya gitu. Alhamdulillah apa ada perbaikan dari situ. Dan terus juga tambahannya mah kita teh 2018, 2019 udah mulai naik. Kita teh gederna malah 2020. Oh, bambu-bambunya tuh. Bener. waktu COVID ya itu. Betul. Oh, pas COVID malah naik kan? Betul. Soalnya kita teh apa mencoba untuk optimalisasi di TikTok ya. Alhamdulillah TikTok ya saya dapat ada lebih betul. Meledak. Ya. Oke, berarti ya dengan kalau misalkan tadi ya, aku ingin sedikit nanya sih Kang Firdaus ya. Ada ini nggak sih
insight atau cerita-cerita awal mula ngerintis kan tadi diceritain nih tentang adanya hal-hal gangguan lah ya. Betul, Kita sadari betul. ya pasti ada juga yang sirik gitu. Ya, Nah, Betul. kita berubah nih dari yang sirik seperti ya, itu kan agak greget badannya ya, betul, dengan hal seperti nah ada nggak sih hal yang menarik yang ngebuat Kang Firdaus tuh semangat banget nih dagang apa donatnya gitu. betul, betul. Sebenarnya mah gininya hal bisnis atau Hmm, berusaha atau berdagang atau ya. apapun lah itu Hmm, bahasanya gitu ya. Apa ya spirit ya? Mungkin uang merenya balik lagi gitu. Oh iya sih. Uang teh Betul sih. iya. Soalnya ketika bisnis uang masyarakat teh kan sebelumnya tadi saya bilang martabak nih. ya Bahwa benar. memang ternyata di pagi, si donat ini teh Hmm, prospeknya lebih baik bagus. dan orderannya lebih besar. Hmm, Jadi orderan kan ini sorry. Orderan yang banyak hmm, akan menghasilkan uang yang banyak. betul. Uang yang banyak pun ketika kebermanfaatannya digulirkan lagi untuk kebermanfaatan yang lebih luas, itu teh akan menjadi bahan bakar lah gitu, semangat gitu. Semangat itu Contoh kayak kieu nya, ketika kita pegang uang 1 juta sama pegang uang 100 juta, kita teh bisa menggunakan uang itu teh sama apa beda? Beda. Banyaknya beda. Beda. Nah, jadi ya apa ya ketika banyak juga pun ketika bisnisnya bertumbuh, ya tim bertumbuh, betul. kebermanfaatannya makin luas. Nah, itu teh jadi semangat juga gitu. Bahan bakar Betul, oke jadi motivasi lah ya, betul. untuk Kang Firdaus ini. Nah, gue pengen nanya nih, Kang Firdaus kan tadi kan dari martabak, Hmm. es pisang hijau, lalu donat nih. Nah, untuk sekarang, apakah Kang Firdaus difokuskan dengan donat pops atau martabaknya masih tetap nih? Ya, untuk saat ini martabak udah di-cut dulu nih. Oke. Nah, gitu. Sekarang mah donat aja gitu. Betul, betul. Jadi pada saat 2023 tuh memang bisnisnya lagi sulit lah. Ya, betul. Apakah martabak, apakah donat itu nggak sulit? Ya sama. Sama gue. Semuanya teh nyaris semua kena lah gitu. Oke. Terus jadi ya saya sama istri teh memutuskan untuk ya udahlah fokus aja dulu ke satu. Nah, yang si martabak di-cut dulu Ya, gitu. oke, jadi emang difokuskan untuk donat pops Betul. ya. Nah, aku banyak nih donat pops nih. Nah, ini awal mula nih ya, Kang Firdaus munculin brandnya itu jadi donat pop gitu kan ya. Nah, ya Sih kan kenapa gitu kan? kemana jadi memang kita tuh udah semedi gitu jadi Oke, sekali gitu ya. kan tadi yang politik lah yang bisnis lah ya Ini sebenarnya dia ya, Bang. Aing semedi lah udah ngambil dari 7 mata air di pulau nggak bercanda jadi memang dikumpulin lah Iya, udah beristiqoroh dan lain-lain gitu ya kira-kira oh nih mana gitu ya jadi kepikir donat pops tuh ya secara sederhana tuh donat mah memang kita jualan donat, pops itu teh harapan. Oh, Pops tuh ya ibarat populer tapi di gitu. Populer. Betul, gitu. Jadi oke. terus juga kita tuh bikin nama si donat pops ini tuh memang dalam pengucapan gampang. Terus juga pun ketika Mudah diingat gitu ya. betul, Si listening gitu ya. betul. Soalnya sekarang banyak lah produk donat yang lain tuh yang namanya tuh aneh-aneh. Ya, Bahkan udah tidak ngomong namanya donat lagi gitu. Cuman kan jadinya bingung ini teh ya, apa gitu kan betul-betul. Jadi kita memang donat pops ini di brandingin tuh segampang mungkin mesti diingat, terus catchy juga, terus juga bisa merepresentasikan konsumen-konsumen kita gitu. Oke, dan donat pop ini. Nah, donat pop ini kan banyak banget nih ya kan. Aku lihat gitu ya di topping-toppingnya banyak banget. Nah, siapa sih yang nyiptain topping-toppingnya? Apakah Kang Firdaus lagi gabut bikin gitu ya? Ryan ini bikin siapa sih kan? Sebenarnya trial and error juga ya, awalnya mah. Lalu kita juga ngelihat kompetitornya. Oh, kompetitor teh gini, begini. Jadi kita juga ngambil insight juga dari kompetitor kita teh. Betul. Cuman mungkin kalau yang beda tuh di kita tuh donat asinnya tuh. Donat asin. Betul. Oh. Kita tuh terkenalnya Oh tuh. iya, donat asin ya. Betul. Oh, Ya donat manisnya juga terkenal ya.
tapi ada yang pembeda yang sangat bikin pembeda teh yang donat asinnya itu. Jadi ciri khas dari donat Pops itu adalah donat asin. Betul. Enggak sih. Donat kampung. Donat kampung. Betul. Donat kampung kan memakai salam gula bareng ya. Beda. Base donatnya. Oh, base donatnya. Oh. Oke. Iya, biasanya mah donat mah manis ya. Ini Ya. asin. Nah, uniknya lagi tuh ini, kita tuh base donatnya sama. Mau yang manis, mau yang asin tuh sama. Tapi yang beda itu toppingnya doang. Oh, dari Oh, toppingnya. betul. Keju gitu. Apa? Kayak keju. Ya keju kan manis. Nah, Keju kan? kan Asin. apa ya? Keju kan dari susu sebenarnya tuh. Oh, Apa? Dibilang asin banget enggak, Bilang, tapi lebih ke manis sebenarnya kalau keju. Nah, kalau kita asin tuh ayam, ayam. donat ayam suwir. donat ayam Lada itu bisa diladakan. Oh, bisa. donat Betul. coba ada. Bercanda dong, aja, lancar. Dan gitu. Cuma jadi kita tuh donat tuh bentuknya mirip kayak burger gitu, yang situ. Bisa jadi varian Ya, baru betul. ya gitu. Betul. Nanti mah mungkin kedepannya pakai salmon. Kan awalnya mah kan pisang keju, bonusnya donat. Sekarang pisang kejunya kemana? Masih ada sih, Oh, side masih dish tapi ya. Tapi masih tetap lah ya. Betul. Jadi donat nanti bonusnya pizza. Itu kan Itu kayak Nah itu teh. Nah, Oh, ulang tahun nu tilu tuh kopat gitu. Iya. Oh, pernah tahu. Oke. Nah, Kang, kan donat itu dengan ciri khasnya empuk ya, Kang. Iya. Pernah nggak sih, Kang? Akan produksi Iya. dengan asli. Cuma emang ini tuh demand konsumen tinggi nih gitu. Jadi mau nggak mau harus kejual nih, Kang. Iya, iya. Gimana sih, Kang? Kita tuh sebenarnya kalau donat kelas tuh bisa jadi nggak bisa. Kalau Oke. misalnya cara prosesnya salah Oh, gitu. Cuman kita secara pribadi kalau misalnya tahu oh ini teh salah dalam proses awal, udah itu nggak dipakai. Oh, Jadi memang kita harus jaga kualitas. betul tuh. benar-benar. Karena saya pernah Kang ini adalah salah satu brand donat lah ya. Saya beli kan gitu. Pas saya gigit, keras gitu kan ya. Namun misalkan beku, wah nanti gitu. Iya, kan. iya. Cuma enggak gitu kan. Terus mari beres, Ya, benar. Nah itu. Nah, aku pengen nanya nih, gimana cara Akang itu untuk menjaga kualitas donat itu biar terus apa namanya tuh Stabil. stabil Oke. gitu. Karena kan dari Iya. kulinermu kan kendalanya tuh dari kestabilan Betul, rumusan dan betul, itu lah betul. ya Kang. Jadi memang kita berkenaan dengan SOP produksi memang Iya. sangat ketat. Betul. Terus juga mungkin perbedaan antara kita dan kompetitor yang lain itu adalah kita tuh ketika membuat donat pertama, ketika membuat donat tuh nggak dalam satu waktu. Biasanya kalau di tempat yang lain tuh, Seharian gitu ya. ya. Jadi misal nih, oh dia teh jual dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Ya udah ngadon tuh bisa dari jam 3 pagi. Oh, Nah, terus misalnya jam 8 teh ya udah itu tuh stok sampai jam 5. sampai jam 5. Kalau misalnya habis jam 1 ya beres. Nah, kalau kita tuh awal mula kita shift pertama dari jam 7. Nah, kita baru bisa kejual setengah 9. Oke. Nah, ternyata alhamdulillah rame, ya udah kita langsung ngadon lagi nih, bisa jam 8 gitu nyetok gitu. Oh, Jadi nggak dadakan lah kita tuh gitu Oh, sistemnya. dadakan Oke, gitu. makanya itu lah mungkin jadi Iya salah sih, satu betul. keunggulan donat. Betul. Sistemnya adalah 3 tahu bulan dadakan. Dadakan bener sih. Paling enak mah dadakan sih. Yang paling Ya. enak itu dadakan donat hanet itu. Betul. Paling enak. Betul. Karena kan ada juga nih ya donat tuh yang di luaran sana tuh pembuatannya mungkin dengan sistem tadi ya. Jadi donatnya nggak fresh ataupun aku yang menemukan Ya. donatnya itu keras mungkin dari ngadon nanti subuh gitu kan. Sehingga pas beli teh keras gitu kan donatnya. Gitu. Kalau itu sih bisa jadi entah tukaran resepnya yang salah ataupun memang yang donat kemarin gitu. Bisa jadi gitu. Itu udah akan terdaus dari dengan kompetitor kan kita tahu ya donat itu tuh ada lah ya yang punya ternama gitu kan ya gede-gede gitu kan. Nah, ada nggak tantangan terbesar nih dalam pemasarannya kah atau apapun itu kan dengan donat Pops ini? Betul. Firdaus sendiri. Mungkin sih tantangan ya awal mula ya. Ya. Awal mulanya saya hanya berpikir bahwasannya tantangan terbesar kita tuh gimana marketingnya. Ya betul. Oh, kita tuh dalam apa namanya tuh sosmed kita. Terus misalnya sekarang kan zamannya ojol nih. Ya betul. ya. Ramai banget. Betul. Jadi funnel itu teh mana ya cara ininya gitu.
eksekusi supaya kita tuh jadi yang salah satu top of mind gitu. Cuman setelah saya diskusi sama coach saya gitu, sama mentor dan lain-lain tuh, dalam bisnis tuh kita tuh punya hal-hal yang sensitif sebenarnya tuh. Oke. Yang oh sepi, oh berarti marketing. Nah, oke. Padahal hakikatnya tuh nggak selalu marketing sebenarnya. Contoh teh, apa saja sih yang perlu untuk dibenahi dan itu operasional. So operasional tuh anak-anak tuh disiplin nggak dalam menjalankan datangnya bisnisnya, proses ngebikin donatnya, Sopirnya itu pelayanannya, hasil produknya, presentasi ketika di toppingnya gimana Oke. gitu. Itu teh satu kesatuan yang nggak bisa terelakkan gitu. Kadang misalnya gini, saya pernah juga dapat insight gitunya. Jadi gini, donatnya rame. Oke. Enggak, bukan hanya donatnya. Misalnya teh bisnis-bisnis yang viral. Kenapa yang viral teh cepet rising naik, tapi cepet juga turunnya gitu. cepet turun juga. Salah duanya tuh gini, mereka tuh hanya mikirin marketing, tapi dia nggak bikin operasional. Jadi ketika awal nggak terlalu rame produknya baik, tapi ketika rame produknya acak adut. Karena bingung. Oh, jadi kita pun concern di situ teh. Operasional teh, baik produk, pelayanan, kebersihan, tepatan. Kalau misalnya ojol nggak boleh ketukar dan lain-lain. Karena itu tuh satu dan kesatuan operasional. Dan terus ternyata bukan hanya operasional loh, gitu. Ada lagi yang lain. Apa tuh, Kang? Finance, Oke. keuangan. Bisnis sih jeung naon. Jangan duit bener. Nah, itu yang salah tuh ada lagi nih misalnya yang ketika ujang denya bae lah nya. Gadget dari mana? Gadget. Jadi tuh gini. Bisnis kan dibuat untuk mendatangkan uang. Iya. Tapi kadang tuh ya maksudnya kita entah literasi keuangan dan lain-lain tuh atau misal gini, oh kita tuh misal saya teknik nih, manajemen. Saya tuh tidak terlalu tentara banget nih sama yang pencatatan keuangan. Oke. Alhamdulillah istri saya teh iya akuntansi. Jodoh bisa. Betul. Jodoh. Jadi saling melengkapi nih alhamdulillah gitu. Jadi tuh istri yang melengkapi itu. Soalnya gini, banyak bisnisnya gini. Oh, bisnis rame. Ketika bisnis rame, ownernya kumaha kira-kira? Foya-foya. Ah, Ongkang ya, kaki. naon sih? Misi foya. Misi foya. Nah, itu salah. Betul gitu. Jadi terus hati-hati itu teh. Ya maksudnya Betul. kan komo ayeuna mah di Indonesia teh loba banyak flexing gitu teh. Terus sih banyak pernah dengar cerita terutama yang di Cigondewa ya, yang juragan-juragan kain yang bangkrut teh gara-gara dia tuh ngehambur-hamburin uang gitu. Salah gitu teh. Karena memang yang tadi ya operasional itu teh nggak boleh ya harus benar excellent. Keuangan juga itu harus benar. Karena kalau misalnya operasional bener uangnya foya-foya terus iya beli bahan baku operasional. Jadi tadi ya operasional itu harus benar, terus keuangan benar. Karena terakhir itu marketing. Berarti marketing itu emang kita simpan di terakhir. Karena misalnya gininya, coba nih bisnis. Ada yang tukang sate, dia tuh udah 20 tahun atau 30 tahun, toko rame, nggak punya tim sosmed, nggak didaftarin ke ojol, tapi masih rame. Tanpa marketing lah. Marketing gitu mah ya. Karena dia punya profesional dan finance yang bagus. Betul. Ya nggak taunya, tapi intinya mah operasionalnya tuh dia konsisten selama 30 tahun. Nah itu Bisa jadi ya itulah. jadi kan jadi salah satu insight baru lah ya. Atau kita otomatis kan, apalagi gadget nih yang apa-apa tuh pengen instan gitu kan ya. Nah kita kalau misalkan membuka usaha berarti kan kita harus bisa menciptakan sistem operasional yang baik, gitu kan ya, finance yang baik gitu kan, dan marketing yang baik gitu untuk bisa struggle ya dalam bisnisnya. Oke nih, aku pengen tanya lagi nih Kang Firdaus nih ya, dari Donat Box ini nih ada nggak sih testimoni dari konsumen nih, konsumen beli nih yang lucu, terus kasih testimoni yang lucu dan ngebuat Kang Firdaus teh wah edan ke ini Donat Box gitu kan, gitu. Berkesan banget Iya. Bekas sampai
Sebentar saya ingat-ingat dulu ya. Memang 7 banyak tahun, ya, banyak banyak ya. ini. Iya. Oh ya, mungkin sih apa donat pop. Mungkin testimoni ya. Iya betul. Mungkin salah satu yang testimoni yang saya ingat dan melekat gitunya. Ya itu tuh jadi gini. Oh, donat pops ini teh donat yang disukai keluarga. Terus juga memang donat yang enak ketika dimakan pas angkotnya panas. Bahkan banyak juga konsumen kita yang udah sering order ke kita tuh, dia tuh ada request Kayaknya hangat gitu. pengennya yang donat yang panas gitu. Nah di kita tuh bisa diakomodasi itu teh. Di Donat Pops ini tuh Kang sendiri membuat, jadi ketika ada pengen request konsumen tuh pengen yang hangat nih, itu bisa disiapkan. Sebenarnya nggak disiapin kan karena Ya tadi ada. kita teh setiap bikin teh nggak Karena langsung dadakan teh tuh otomatis pasti hangat gitu kan. nggak pasti sih cuman ada Ya kemungkinan gitu, yang itu kemungkinan gitu. mungkin ya 80% pasti hangat lah Betul, gitu. betul gitu. Nah, itu salah satu keunggulan juga Betul, berarti kan. betul. Tapi kan gini kan, kan akang tuh bikinnya dadakan nih. Nah, terus waktu ketika lagi rame kan lagi ngantri nih. Betul. Kan lama benernya ya. Betul. Nah, itu gimana Kang buat biar nggak itu? Ya sebenarnya mah itu tinggal bukan tinggalnya. Memang itu juga hal yang masih sulit sebenarnya karena memang lagi-lagi teh konsumennya nggak semuanya ngerti. Ya, Tapi alhamdulillah orang Bandung mah rada sabar lah. betul. Kang mencatat Langsung ganti kelas gitu. Ya, gitu. Jadi ya itu mungkin manajemen kita sih. Ya. Terus juga kita dalam koordinasi sama konsumen teh. Lagi-lagi nih tim frontline nih bagian kasir tuh memang harus bisa menangani hal itu gitu. bagaimana cara dia Betul. melobi Betul. Terus tuh gini, ketika rame antrian itu malah bagus. Oh iya, iya. Saya pernah baca dalam satu buku ya. Jadi si buku ini tuh apa? Bukunya, aduh saya lupa nama penulisnya siapa. Tapi judulnya buka langsung laris. Buka langsung laris. bukan buka toko laris. bukan. Bukunya Pak Jaya. Oke, Pak Jaya Eka. Nah, keramaian akan mengundang keramaian. Oh, secara psikologis Gacauan ya. Nah, secara psikologisnya gini, ketika misalnya, oh kita teh lewat suatu jalan, oh jalan ini teh, misal kita sebut ajanya, oh jalan ini teh terkenal dengan sate. Ternyata tuh di jalan itu teh, yang jual sate teh misal ada 5. Konsumen tuh secara tidak langsung tuh akan melihat ketika ada yang rame di salah satu 5 tadi toko sate, itu tuh akan mengundang yang lain gitu. Oh iya. betul. Kayak saya Pak ya. Misalkan lagi jalan nih lapar pengen pecel lele, itu tiap jalan tuh sepi nunggu. Anjir ketika rame wah enak. Kalau nggak enak murah. Nah, itu kan. Betul. Secara tidak langsung psikologis kita, saya maksudnya, Betul. ketika melihat hal seperti itu tuh lewat, wah ini rame, kalau nggak enak murah nih Iya. gitu nih kayak gitu. Benar. Jadi bener sih. Banyak sebenarnya satu lagi. Banyak. Boleh tambah. Gitu sih. Memang jadi apa? Sejatinya sih memang saya juga pernah mendengarnya ada beberapa brand tuh yang bukan selain dicepetin tapi dilamain. Oh, biar Supaya- rame. Oh, biar ada tumpukan kelihatan lama. Cuman kalau di kita mah enggak. Kita pengen cepat. Oke, pelayanan konsumen. Oh, Sekarang kan udah masuk era digital kan. Iya. Jadi kan dimana awal mula munculnya itu belum ke era digital. betul. Seberapa penting sih kan tim konten dan kita untuk mengikuti era digital ini di bisnis akang tuh? Oke. Sangat penting sebenarnya itu karena dengan namanya digitalisasi cek bahasa bahasa keren kita tuh ketika semua funnel diperjalankan itu tuh akan bisa mendatangkan apa namanya tuh rezeki lah gitu. Betul. Terus misalnya apakah sebegitu penting? Sangat penting betul gitu karena kita nggak tahu nih segmen dari mana nih kita teh besarnya tuh gitu. Betul. Tadi itu gimana sih? Sorry pertanyaannya gimana? Jadi seberapa penting tim konten
ya konten di era digitalisasi gitu untuk donat ini sih. Oh iya sangat penting gitu karena mungkin juga kita juga mengikuti zamannya. Iya, Iya, Gitu. iya. Betul. Betul sih, Maksudnya harus sih. betul. Mun baheula Mhm. batur teh Gitu. lapar teh leumpah Ya, motoran ya. Betul. mun keraena kumaha. Nah, betul. Jadi ketika Di rumah aja gitu. ketika kita digitalisasinya itu teh berjalan, sosmednya aja, kita tuh bisa nge-grab yang itu gitu. Komo tah genjet-genjet, no? Genjet-genjet mageran. Ya. Kamu nggak berbahan, bisa juga. Gitu. Kan mun keraena mah mun baheula nya Iya. makanan mah nya Hmm. dari mulut turun ke kaki. Nah, mun ayeuna ti pano Nah, dari dari mata. Nah, Mata cinta. betul. Nah, Kang, untuk strategi donat pop sendiri nih, kan tadi penting banget nih ya untuk digitalisasi lah ya. Betul, betul. Otomatis kan Akang punya tim konten nih ya, Betul. ataupun Kang sendiri mungkinnya Betul, dari betul. kontennya. Apa sih ide yang paling nyeleneh tapi ngena nih gitu ya dari donat pop sendiri konten-kontennya itu sih Kang? Ah, iya. Ini nyeleneh ya. Buka baju. Enggak sih, kita keluarnya nggak ke sana sih. Ya, gitu. Sebelumnya memang apa ya strategi konten apa tadi? Yang nyeleneh Yang nyeleneh ya. tapi itu ngena banget Berhasil ya. dan buat meledak nih donat pop sendiri tuh gitu. Diterima ini ya. Diterima audiens. Jadi mungkin ya strategi marketing apa ya? Sebenarnya kita tuh strategi marketing tuh pasti akan ada erat kaitannya dengan produk Ya, gitu. betul. Jadi beberapa waktu kita tuh mengadaptasi nih. Oh yang viral-viral. Salah satu contohnya tuh pada tahun 2024 tuh ada roti di Thailand. Terus itu saya Nya ngaranna milk bun Oh iya, tahu. di Thailand. Nah, di Thailand. Bisa dicari lah. oke. Sampai kan di Bandung tuh nya emang yang just tip dari Thailand tuh Mhm. sampai berapa ratus juta kan di bandara. Itu ada itu teh. Nah, itu kan roti. Kita adaptasi donat. Alhamdulillah naik gitu teh. Udah. Itu. Nah, terus kemarin juga sempet nih aya pistachio sempet kayak meledak juga ya. sama alhamdulillah di tahun 2024 itu kita ada dua momen satu milk bun dua pistachio gitu jadi naonnya bahasannya kita teh sebisa mungkin usumna naon yang lagi viralnya apa Di zaman kan. betul Jangan sampai kita ketinggalan jauh. betul Nah, Kang Firdaus ngomong nih, donat pop sendiri nih udah punya berapa cabang sih? Kang? alhamdulillah sih kita sekarang ada 3 Masya Allah. Iya, keren lah. Di mana aja nih Kang donat pop? kita tuh ada di cabang pertama tuh di Taman Sari sorry pusatnya Taman Sari Oke. cabangnya yang kedua di Cimahi ketiga di Antapan Satu lagi dia. Oh, gitu berarti udah di 3 outlet kan. ya alhamdulillah Lain. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen donat pops gitu kan ya, Iya. bisa datang ke 3 Oh, cabang bisa juga nih lihat di Gojek Oke. Grab Shopee Oh ya Kang, aku tuh penasaran apa pesanan tuh lebih banyak di online apa offline sih Kang? memang Sekarang untuk saat ini sih berimbang sih gitu. berimbang. kadang di online-nya kadang di offline-nya juga Oh berarti kalau online mah ini mah instan aja gitu, nggak ada kayak pengiriman 1 hari 2 hari gitu kalau enggak ya kita kalau yang untuk via apa luar kota belum Oh, jadi ini mah yang hanya untuk di kota Bandung saja Berarti untuk luar kota Kang belum bisa melakukan pengiriman ke sana lah. Betul. Jadi donat pop ini adalah menjadi salah satu oleh-oleh kota Bandung. Betul. Kota Bandung. oh iya sama ini mungkin cerita lucu Oke. cerita lucu lagi ya kalau misalnya Sorry, why? Jangan nyari Parah. Ya cerita lucu nanti gitu. Kalau bulan iya VPN di TikTok, ojolnya nu rame. Betul. nah gitu. Nah, duka ya gadget-gadget pada terus nanti ya ojol. Ya saya teh apa dari lihat TikTok, oh ya udahlah kita langsung coba belinya teh via ojol. Tapi kemarin teh beberapa waktu ini bulan kemarin udah lucu. VP di mana? Di Facebook. Di Facebook. Facebook. Kan kalau kita tuh alhamdulillahnya kemarin bulan Juni Juli itu
di TikTok 3 juta, 2 juta, 4 juta. Kabari. Nah, ini kemarin Juta views. juta views. Bisa dilihat nanti Oke. di TikTok Iya, Fox gitu. Oke. Betul. Nah, terus kemarin yang lucu tuh FYP-nya tuh di Facebook, di Facebook tuh, di Meta lah. Ini tuh organik. Organik. Tuh. Nah, nggak pakai Keren. AdSense kita mah nggak pakai. Ya, betul betul. Keren sih. Cuman enggak. Kalau yang di Facebook baru sekali. Oke. Ternyata dampaknya adalah ketika apa FYP offline yang rame. Oh, Facebook berarti offline yang ramai ya. Gitu. Terus teh yang datang teh orang-orang Virgo Virgo. nya terang Virgo. gara-gara orang bukan zodiak. Apa klasifikasi umur itu teh Virgo. Oh. Virgo teh nggak taunya gadget banyak. Apa kan? Virgo tuh hampir gocap. Oh. Suganda sama apa Virgo di Cimogo. Enggak. Artinya Oke. Virgo kan hampir gocap berarti kisaran umur 40-an ke atas lah. Kan memang Aduh. netizen Facebook mah emang yang Ya, ya itulah ya, umurnya yang kalangan segitu. tua lah ya. Betul. Gitu. Namanya. Jadi memang sekarang tuh ini algoritma TikTok, Meta, Facebook itu kan memang kalau misalnya dioptimalisasi dengan baik tuh bisa sangat menguntungkan banget. Betul, iya sih. Digital ini. Betul. Ketika emang kita mengoptimalisasi, itu bagus banget itu. Betul. Virgo itu ya. Tapi Kang, bentar. Donat ini kan kan makanan manis tak kenal dengan diabetes nih Kang. Betul. Terus tadi ngomong-ngomong banyak yang beli tuh Virgo gitu. Nah, itu kan ya betul. Nah, apakah Akang ini dari donat ini nih Kang? Ada nggak sih Akang tuh ngebuat varian yang emang ini untuk lansia nih? Iya. Berita dia Gitu. Tapi tetap masih bisa mengonsumsi donat. Sebelumnya sih memang secara spesifik untuk itu belum. Gitu. Cuman memang kita tuh kan ada yang varian asin ya. Varian asin memang terbilang nggak terlalu manis lah. Walaupun base donatnya sama tapi asin sih. ya, kecenderungannya lebih ke asin gitu. Terus ya memang poinnya adalah setahu saya memang kalau donat tuh kecenderungannya manis. Jadi ya apa ya bukan dalam artian nanti jadi nggak manis berarti aman dari diabetes gitu enggak gitu. Jadi memang Ada ya. benar. Balik lagi mah kalau untuk itu mah pola hidup lah. Betul ya. Yang lebih utama. Gitu. Oke Kang, kan saya Akang pernah cerita ya, di mana Akang tuh pernah mengalami titik gagal yang dimana bingung gitu ya Kang. Nah, banyak kan secara bangkitnya Akang gitu kan yang boleh di-share nih Kang untuk para pengusaha-pengusaha lain nih barangkali sedang ada di titik terendah nih. Gimana sih cara kita untuk bisa bangkitnya gitu? Oh iya oke. Mungkin kalau untuk itu saya mengutip kata bijak kata-kata bijak. Enggak sih bukan kata-kata bijaknya, kata-kata motivasi mungkin. Iya betul. Jadi saya pernah baca suatu kutipan di mana kalimat ini teh yang mungkin juga jadi salah satu bahan bakar saya gitu untuk semangat gitu. Jadi gini. Definisi gila itu adalah melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil berbeda. Misal contoh gini. Oh, saya teh udah jualan dengan cara A. Tapi teh kurang simak. Di hari besoknya saya akan melakukan cara H. Lagi harusnya sih masih gitu kan. Enggak kan bisa ada gagal. Gitu. Apa lagi gagalnya? Enggak. Sorry. Mungkin gini, sorry. Contoh nih ya. Oh, sekarang teh ke musim batu akik. Saya tuh jualan batu akik nih. Ikut rame nih. Ternyata setahun kemudian teh batu akik teh geus teu usum. Apakah saya harus memaksakan jual batu akik lagi? Oh, misalnya akhir usum finger apa sih? Finger blade ya gini. Spinner. Oh iya. Pernah kan usum. Ramai gitu kan. Apakah saya harus jualan terus? Jadi misalnya gitu. Kalau misalnya teman-teman ada di fase saya teh usaha di bidang ternyata memang sulit, ternyata memang juga industri di situ teh memang lagi seret atau mau tutup. Ini kita teh ganti haluan. Sama sih kayak waktu martabak. Sebenarnya martabak sih untuk saat ini masih ada marketnya. Cuman karena ayah jajanan di Korea, jajanan di Jepang, jajanan di mana. Sekarang mah roti bakar teh ada roti bakar biasa, ada roti bakar kayak bolu.
macam-macam. Nah, banyak. Persaingan jualan martabak teh udah sangat sulit, makanya saya tutup gitu teh. Dan sekarang teh alhamdulillahnya donat ini teh masih bisa dieksploitasi, dikembangkan. Ya ini yang dikembangkan. Oke. Gitu. Jadi ingat lagi teman-teman semua, Realistis definisi gitu. betul. Definisi orang gila itu adalah melakukan hal yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda. Nah itu ya. Misalnya kayak Mbak Injet, biasanya tuh sukses. Ya, Ya. betul. Tapi saya tetap mabar ML teh sembuh. Dan itu teh nggak dirubah-rubah. Ya, Betul, betul. kan berubah hidup. Enggak sih. Enggak gitu. Kadang gini kan, Ya. di otak mah ya, Ya. besok buru, besok mah gitu deh. Itu satu kan. Iya. Bener-bener. Ya memang apa learning by doing. Ya, betul. Jadi ya memang perlu apa ya pembiasaan. Memang apakah donat pops juga kayak gini? Enggak, sama gitu. Trial and error terus. Cobain hal A kurang, ya cobain B, yang C, yang D, yang E. Terus senantiasa, cuman titik beratnya mungkin lebih ke arah kita konsisten dengan bidang tersebut lah ya. Betul. Terus juga tambahan mungkin adalah apa? Kalau misalnya kita lagi di titik terendah tuh, ya kita memang harus silaturahmi. Silaturahmi itu jadi saya bisa sama mentor, bisa sama coach, atau misalnya orang-orang yang sekiranya bisa membereskan masalah kita. Betul sih. Sharing lah ya. Betul. Kayaknya kita punya tagline ya, laki-laki itu tidak bercerita. Tapi kalau misalkan butuh padahal ngerti. Oke, Rika ngomong-ngomong nih. Ketika titik terendah itu kan otomatis kita butuh sharing gitu. Nah, ada nggak sih Akang tuh dari awal sampai sekarang tuh salah satu sosok inspirasi banget buat Akang nih. Misalkan Akang tuh nyiblatnya ke sini nih gitu. Siapa sih Kang? Sosok tersebut gitu. Ya, kalau Ka'bah mah tuh sholat ya. Karena benar kiblat sholat gitu. Sosok spesifik ya. Ya, yang ini tuh membuat Akang tuh benar-benar saya pengen kayak dia gitu. Iya, oke. Siapa ya? Jujur ya, maksudnya kalau misalnya sosok sih pengen mah kayak Nabi Muhammad. Kayak tahun itu betul. Cuman kalau misalnya untuk di bisnisnya, saya siapa ya? Kalau bisnis sih saya sukanya tuh sama Abdurrahman bin Auf. Gitu. Memang sangat apa ya? Sebenarnya tuh terobosan-terobosannya tuh hal yang esensial. Esensial tuh hal dasar sebenarnya. Kita hal dasar ini tuh yang kadang tuh suka luput. Itu betul. Tadi lah yang tadi ya. Operasional yang baik. Abdurrahman bin Auf itu kejujuran. Nabi Muhammad juga sama jujur. Gitu. Terus juga pencatatan itu harus rinci, spesifik. Balik lagi harus jujur juga. Ya. Gitu. Makanya Nabi Muhammad tuh dijuluki dengan al-amin ini. Betul. Gitu. Ya, sahabat-sahabatnya juga mengikuti jejak lah. Seperti secara tidak langsung Kang Firdaus tuh sosok inspiratifnya gitu ya adalah Nabi Muhammad ataupun tadi Abdurrahman. Betul. Terus juga mungkin kalau misalnya sekarang ya gitu, salah satu yang merubah mindset cukup besar bagi saya itu mungkin samalah sama kalangan gadget, tapi nggak tahu ya gadgetnya yang sama ya. Saya teh sekarang teh ke TR nggak tahu TR itu Timothy Ronald. Suka Gitu. Ya. Ya pemikirannya kan itu ngambil Aristoteles terus ya tapi memang apa ya ketika Aristoteles naon lah salah misalnya dia tuh kan mengkiblat sama penakluk gitu dari Persia dari masih ada Rusia sama apa sih Yunani terus dari ya Timothy Ronald tuh merepresentasikan orang Indonesia anak muda dan dia pun frameworknya daya pikirnya ya dia tuh ngambil dari tubuh eta jadi maksudnya teh ya memang kita pun butuh mentor gitu ya bisa dalam artian nggak bisa kita tuh hanya berpikir bahwasanya kita yang benar ya kita butuh pandangan alternatif yang lain gitu betul sekali. Untuk kalau mindset mungkin tambahnya itu internal gitu. Jadi ya saya kira kita semua emang perlu lah ya salah satu figur itu ya atau role model dalam hidup gitu kan untuk bisa
kita tuh mengembangkan diri kita sendiri gitu Betul, kan. betul. Berarti kayak Donat Pops, Timothy Ronald gitu. Timothy Ronald. Barangkali boleh nih gitu ya. Timothy. Iya. Donat koin. Nah, Main. Donat main Bitcoin. Oke. kan kita Timothy Ronald ya gitu kan ya. Kalau ini mah kemarin bisik-bisik kan seperti Takaramu gitu. Oh, Devi Nakara. Ada itu bahaya. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke gini Kang. Kang kan berjalan dari 2018 sampai sekarang berarti kan 7 tahun Kang ini. Kalau Kang mau ngobrol sama diri sendiri tentang Donat Pops ini, Akang mau bilang apa sih Kang? Bilang tuh maksudnya gimana? Akang tuh kayak pengen mengutarakan ke diri sendiri nih selama 7 tahun tuh tentang Donat Pops ini tuh Akang mau bilang apa nih ke diri Akang sendiri tuh? Kayak gini nih kan, makasih ya gitu udah berbahas segala macam. Kalau misalkan Donat Pops itu bisa ngomong gitu kan? Ya. Ngomong apa? Ya. Mungkin kalau misalnya saya ngobrol ke Donat Pops ya, gitu ya, sangat berterima kasih gitu karena memang di sini tuh jadi tempat saya belajar, terus juga tempat tumbuh gitu, terus juga kita teh mengupgrade diri gitu. Karena saya pernah mendengar suatu kutipan yang mungkin juga menjadi sebuah pelecut Oke. bagi diri saya itu adalah gini. Hakikatnya tuh dalam sebuah bisnis itu tuh jiwa bisnis tuh melekat sama jiwa ownernya. Gitu. Jadi kan sangat sulit ketika bisnis itu teh jiwa ownernya nggak di sana. Gitu. Harus menjiwai gitu ya. Betul. Misal contoh gininya, oh di bisnis Donat Pops ini teh tim saya teh semuanya teh setara Timothy Ronald semua. Jadi jiwa ownernya tuh Korean gitu kan. Bisa nggak ini berkembang? Walaupun timnya bagus, Gak akan jalan. kan sulit. Ya juga baking soda sih berkembang. Baking soda berenang. Itu donat kembang. Jadi memang poinnya adalah apa? Ya ini mau sarana untuk tumbuh bersama gitu. Lagi apa? Ya terima kasih gitu maksudnya dalam artian dengan keberlangsungan ini teh kebermanfaatan teh berkembang lagi. Alhamdulillah berarti ya. Ya, berarti sangat berterima kasih sekali kepada Kang Pops. Oke nih Kang. Untuk kedepannya nih, harapan Akang 5 tahun ke depan nih gitu ya, untuk Donat Pops sendiri tuh seperti apa sih Kang? Ya mungkin juga ini harapan bagi Donat dan mungkin juga Indonesia ya. Ya. Gitu. Karena memang bisnis dan negara tuh memang harus saling support Ya, ya. Jadi lihat misal kayak di belahan bumi yang lain kan sedang ada peperangan tuh. Ya betul. Itu tuh wah ketika perang tuh bisnis tuh nggak bisa jalan. Terganggu ya. Benar, sangat terganggu. Jadi harapan saya tuh ya semoga Indonesia itu bisa bagus, Iya. gitu. Maksudnya bisa menjaga kestabilan negara lah. Terus juga ya semoga harapannya Donat Pops juga bisa tumbuh bersama gitu. Semoga harapannya teh 2045 teh no? Indonesia Mars. Bukan cuma Bukan cuma ya, betul. Ya betul sekali berarti harapan itu ingin bagaimana caranya dengan berkembang bersama dengan Indonesia ya. Betul. Berarti. Insya Allah keren banget ya untuk Kang Firdaus itu ya. Nah untuk harapan nih, Kang mau buka cabang di mana-mana nggak sih Kang? Di sini takutnya tuh ada Kota gitu kan ada konsumen dari luar kota yang pengen makan Donat Pops gitu kan karena kan sekarang nggak bisa nih untuk di luar itu Betul, apa akan emang mempertahankan ya ini ciri khas banget gitu Ya, sebenarnya mah untuk hal itu mah kita juga pengen nih ya buka cabang lagi di Bandung ataupun buka ekspansi keluar gitu. Kan kalau keluar kota itu Jakarta sih pengennya teh. Jakarta Betul. atau Kalimantan Aduh, Oh iya betul. untuk saat ini sih belum. Pengennya sih ke kota-kota besar dulu. oke Terus juga cuman memang mungkin pun beberapa waktu ini teh realisasinya kapan sih realisasinya ya belum tahu lah. Ya, misalkan memang Masih rencana gitu ya. masih rencana satu dan lain hal lah Ya. kan kita juga penjualan naik turun ya aktif gitu ya betul gitu. berarti rencana ingin buka cabang lagi di daerah Bandung ataupun di Jakarta. Betul. itu nggak ada gitu kan varian frozen foodnya gitu karena kan ini ya banyak juga gitu ya penjual-penjual kuliner tuh gitu kan ingin mengembangkan tuh dengan dia tuh membuat frozen food. Oh iya. Sebenarnya memang itu pun juga masih dalam wacana, tapi memang belum direalisasi. Karena memang
Jadi gini juga tambahan lah Ya, ya, berarti saya pribadi ketika hendak launching produk, mau itu yang frozen, mau itu yang apa namanya, yang langsung Ya. on the spot gitu. Saya tuh akan memikirkan gimana secara operasionalnya, gimana cara marketingnya. Oke, oke. Itu tuh udah sepaket. Ya, betul. Jadi kadang juga beberapa orang tuh yang mungkin salahnya, ini juga mungkin cross lini bisnis yang lain pun ada. Dia tuh berpikir bahwasanya, oh saya tuh pengen nambah artikel kalau misalnya di baju. Oh saya tuh nambah SKU nih, misalnya di bidang-bidang yang lain. Tapi tidak memikirkan bahwasanya kira-kira produksinya gimana. Ya, betul. Nanti teh betul. apa flow barang keluar Ya, gimana gitu. Jadi emang perlu dipikirkan secara matang Iya. gitu. Karena kalau misalnya mikirnya nggak matang, malah nanti jadi dead stock, itu jadi ribet gitu. Atau misalnya nanti ada bottleneck saat produksi, itu jadi masalah yang lain gitu. jadi nambah-nambah masalah. Betul. Niatnya ingin mengembangkan karena tidak menghitung secara general, Betul. sehingga jadi masalah gitu kan. Betul. Tapi bantet. Mantap. Betul. Oke nih. Nah, kita mau masuk ke tanya jawab mungkin. Ya. Boleh nggak, Kang? Boleh. Kan juga tanya jawab. Oh, betul. Ngobrol. Ini mau ngobrol ya. Mungkin sekarang ke arah segmen di mana tanya jawab lah ya, Kang. Jawab cepat gitu. Iya, iya, iya. Yang mau lucu atau spontan lah ya. Wih. Tapi sebelum itu aku pengen nanya dulu. Kan ada juga nih salah satu kompetitor di luar Akang gitu ya. Dia tuh punya price yang 1.000 nih. 1.000 gitu kan. Itu nggak Kang? Ya, Tahu kan ya? 70 rasa. Oh, 70 kamu tuh ya. ini 70 rasa Kang. Enggak, kita nggak 70 sih. Nggak terlalu banyak. Minggu aku punya berapa rasa? Berapa? Mungkin 10 lah, 10 atau 12. 10 atau 12 rasa nih. Nah, paling best seller nih Kang rasa apa? Satu best seller tuh namanya Donat Tumer. Donat Tumer ya. Yang manis Donat Tumer, kalau yang asin kita Donat Ayam Suwir. Ayam suwir. Betul. Donat lumer tuh kayak Lumer gitu. si donatnya lumer Iya. atau si toppingnya yang lumer tuh? Jadi gini, donat kalau misalnya di kompetitor yang lain tuh kan donat tuh ada selainya. Ya. Selainya tuh steak. Oke, anteng gitu. Gitu. Jadi Jadi mah agak cair gitu ya. nah gitu tuh kan. Jadi gini, kalau misalnya itu bisa anteng, donat tuh harus dingin. Oh, Kalau kita kan donatnya Panas. panas. nah, itu jadi pembeda. Oh, iya betul. Jadi salah satunya tuh donat lumer tuh ya karena itu tadi. Karena kondisi donatnya anget. Betul. Kata ya. Kan 500-an. Betul. Betul. Oh, 5.000-an ya, Mas? Itu kan. Oke, donat asin dan donat lumer ya. Jadi salah satu yang paling best seller nih teman-teman kalau mau coba itu kan donat pops bisa hubungi gitu ya Iya. di IG-nya gitu kan ataupun datang langsung ke store ya. Tadi ada 3 store-nya gitu ya, ada di Bandung, di Taman Sari, di Antapani sama di Cimahi gitu. Iya, betul. Oke, nah kita masuk segmen sekarang ya untuk tanya cepat gitu ya. Iya. Cuman ada 4 pertanyaan sih Pak ya Iya. untuk kita di segmen ini gitu kan ya. Yang pertama gitu Pak ya. Donat bulat atau donat isi? Donat bulat. Donat bulat ya. Topping favorit? Lumer keju. Lumer keju. Betul. Kalau bukan jualan donat pengen jadi apa Pak? Pengen jadi diplomat. Diplomat. Ya. Oke. Lebih susah bikin donat ngembang atau ngeledekin pelanggan biar repeat order? Ngeledekin. Iya. Nih satu kata buat donat pops Pak. Satu kata ya? Ya. Satu kata. Katanya. 2 kata boleh. Satu kata ya. Pokoknya main kan Haneuteun. itu ya. Oke. Betul. Betul ya. Oke. Oke lah, terima kasih nih untuk Kang Firdaus itu kan yang alhamdulillahnya sudah menyempatkan waktu nih Kang Firdaus ya untuk datang ke sini gitu kan ya untuk kan donat pops itu kan ya. Di luar sana yang sudah beli donat pops, kalau kalian belum tahu ini adalah owner donat pops gitu kan ya. Yang kalian suka makan di mana-mana gitu kan ya. Yang kalian beli di mana-mana gitu kan. Nah, jangan lupa juga kalian semua kalau misalkan mau makan donatnya donat pops gitu kan ya. Yang donat yang lain. Tipis ya, pada tipis gitu kan ya. Untuk membelinya bisa nanti hubungi ada nomor ya Pak ya? Ya.
ada nomor, Tapi ada paling gampang mah di Instagram lah. nah itu paling gampang Iya. ya di Instagram. Di Instagram tuh nanti ada WA, ada ojolnya, ada apalah Nah, bisa dicari. semuanya. Betul, betul. Jadi semuanya ada. Mau beli donat secara langsung maupun sambil tiduran juga bisa. Bisa. gitu kan. Betul, betul. Oke, terima kasih sekali Kang Firdaus ya. terima kasih Udah Akang. menyempatkan di waktu yang sibuk gitu kan lagi ngurus donat gitu kan. Lagi ngadain donat itu kan. Terima kasih udah sempat hadir datang ke sini. Mudah-mudahan dari Donat Box ini semakin berkembang, semakin maju Amin, gitu amin, kan ya. amin, amin. Semakin bisa mempergunakan atau memberdayakan lah ya. Iya. Indonesia tuh jadi lebih maju gitu. Ya, semoga juga jadi inspirasi Betul, buat betul, kaula. betul, betul. Inspirasi untuk yang lain gitu kan ya, untuk Gen Z dan semuanya gitu kan. Kalau misalkan mau membuka usaha gitu kan, sok yang semangat gitu. Iya. Nah, jangan buka usaha donat tuh. Nah, jadi saya Nggak apa-apa. Ya betul, karena rezeki mau apa hilih Betul, banyak. betul, betul, Usaha tuh akan sama tapi hasil akan berbeda. betul. Oke, terima kasih sekali Kang Firdaus. Ya. Oke, teman-teman semua, sobat podcast sebenarnya atau aja gitu sekarang. ya untuk episode kali ini gitu kita ngobrol-ngobrol sama Kang Firdaus. Mungkin kalau misalkan dibolehkan nanti kita akan main-main lah ya ke Donat. Iya, boleh. Bangga. Ke Donat Box gitu kan. Di obrolan yang manis dan tadi banyak daging nih ya. Kalau misalkan kalian semua mendengarkan gitu kan ada obrolan-obrolan dagingnya gitu dari ayam suwir gitu kan. Ada juga yang beef sih. Iya, Ada. keren lah ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe gitu ya, Subscribe guys. untuk channel YouTube kita Kreasi Mode On. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.